Halo teman-teman, kembali lagi di segmen Indonesia Hebat. Sebenarnya aku nggak mau bikin video di akhir tahun ini, pengennya liburan, mana lagi pilek lagi ya. Jadi kalau suara aku agak aneh, binden gini ya karena masih pilek. Tapi, kemarin-kemarin waktu liburan, aku iseng Google search prestasi Indonesia 2023 gitu. Dan ternyata di link pertama ada yang menarik yaitu ya judul kayak judul ini gitu bahwa ternyata ada pahlawan Indonesia yang hari lahirnya dijadikan perayaan internasional oleh UNESCO. Wow, keren banget. Terus aku klik linknya, aku baca websitenya, aku cari-cari, ternyata nggak cuma itu aja gitu. Oke, jadi aku putusin lah untuk bikin video ini untuk menutup akhir tahun, literally akhir tahun. Eh, Sebelum kita ngomong soal video ini, aku pengen ngasih tahu tentang apa itu UNESCO buat kalian yang belum tahu gitu ya. Siapa tahu belum tahu kan ya. UNESCO itu singkatan dari United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Jadi dia adalah badan atau komite lah ya di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang ngurusin tentang pendidikan, eh, ilmu pengetahuan dan budaya. Jadi versi-versi Mendikbud tapi versi-versinya PBB gitu. Nah, si UNESCO ini dia setiap 2 tahun sekali ngadain sidang umum. November kemarin, tanggal 7 sampai 22 November, mereka mengadakan sidang umum di markas besar UNESCO di Prancis. Itu sidang umum yang ke-42 gitu ya. Nah, ternyata di sidang umum ini eh, banyak sekali prestasi dari Indonesia. Apa aja? Ada 5, teman-teman. Apa aja? Kita mulai dari yang ya biasa-biasa aja, ya. Oke? Yang pertama adalah Indonesia menjadi salah satu anggota Dewan Eksekutif UNESCO kawasan regional 4. Kawasan regional 4 itu adalah untuk kawasan Asia Pasifik. Ini bukan kali pertama, tapi sebenarnya kali ke-8 sejak Indonesia ikut UNESCO kalau nggak salah tahun 1950-an gitu ya. Aku lupa tahun berapa tepatnya, tapi sekitar 1950-an sudah ikut UNESCO dan ini adalah kali ke-8. Indonesia jadi anggota Dewan Eksekutif ini bukan ditunjuk gitu ya, tapi mereka melalui vote. Oke. Nah, Indonesia mendapatkan 156 vote, itu artinya setara dengan Indonesia memperoleh 6 kursi di anggota Dewan Eksekutif ini. Nah, negara-negara lain yang menjadi atau yang akan bekerja sama dengan Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif di kawasan regional 4 di Asia Pasifik ada Pakistan, ini yang paling tinggi kalau nggak salah vote-nya 158. Lalu ada Bangladesh, ini aku lupa tapi di bawahnya Indonesia dikit, Sri Lanka, eh, Korea Selatan, dan Australia. Nah, tugasnya apa sih? Tugasnya adalah merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan-keputusan strategis untuk program-program UNESCO. Jadi anggota dewan ini biasanya dipilih 4 tahun sekali. Jadi setiap 2 kali sidang umum berarti ya gitu. Oke, yang kedua adalah Indonesia kali ini ditunjuk atau mewakili kelompok regional 4 menjadi anggota Dewan International Development Communication. Jadi kali ini dia mewakili kawasan regional untuk yang ke anggota Dewan Internasional, tapi bagiannya Development Communication. Nah, di sini Indonesia nggak sendiri mewakilinya, tapi bersama Thailand. Tugasnya ngapain sih? Aku bacain ya tugasnya. Tugasnya adalah mengawasi program komunikasi dan informasi dari UNESCO untuk mencapai
pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan SDG. Yang kedua adalah Indonesia akan bersama dengan negara-negara anggota itu International Development Communication adalah menentukan kebijakan, pemantauan, dan visi dalam kebebasan berekspresi dan transformasi digital. Jadi ada dua kerjanya intinya. Kalau aku lihat intinya di bidang komunikasi di era-era digital ini kayaknya sangat penting ya dan UNESCO sadar dengan itu makanya dia buka divisi sendiri untuk development communication, pengembangan komunikasi ya. Dan tugasnya terutama untuk memantau kebebasan berekspresi sesuai dengan HAM seperti itu. Keren kan? Nah, itu adalah tugas Indonesia atau prestasi Indonesia sebagai apa kita bilang petugas atau pengurus di UNESCO. Lalu apa lagi nih? Eh, Kemudian kemarin itu juga di sidang umum itu diresmikannya Indonesia Corner. Jadi di markas besar UNESCO di Prancis itu kemudian itu sudah resmi ada Indonesia Corner gitu ya. Namanya adalah Archipelago Street atau Jalan Kepulauan. Kenapa archipelago ya? Karena Indonesia adalah negara kepulauan, gitu ya. Nah, eh, diresmikannya tanggal 13 November tahun 2023, yaitu sesuai sama sidangnya ke tanggal 7 sampai tanggal 22. Nah, ruang pamerannya ini akan memamerkan 11 benda seni yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada UNESCO. 11 bendanya ini apa aja? Ada replika tengkorak manusia purba, maket Borobudur, maket Prambanan, relief Samudra Raksa. Ini aku penasaran kayak gini. Bentar. Lalu ada lukisan kematian Kumbakarma karya Nyoman Mandra. Lalu juga ada lukisan Garuda Wisnu Kencana karya Nyoman Nuarta. Ada juga souvenir perak Borobudur. Jadi selain tadi replika maket, ya, juga ada souvenir perak Borobudur. Lalu ada patung pemain seruling. Yang kesembilan, ada angklung robot karya Eko Marsito. Lalu selain tadi sembilan tadi sebenarnya ada dua benda lagi yaitu peta dan ikhtisar digital eh, warisan-warisan budaya dan warisan-warisan alam dunia dari UNESCO di Indonesia gitu ya. Jadi kita sebenarnya punya atau sudah resmi memiliki kalau nggak salah nih 10 warisan budaya dan 5 warisan alam, aku lupa tepatnya. Eh, aku akan bahas di video berikutnya. Aku masih cari-cari gitu ya. Warisan-warisannya apa aja dan sebenarnya nggak cuma 10 yang resmi sudah diresmikan sebagai warisan budaya dunia, itu ada 10. Tapi sebenarnya yang diajukan itu ada sekitar 70 atau 60 gitu. Lupa. Lalu juga ada warisan alam dunia yang didirikan oleh UNESCO. Ada juga warisan-warisan tidak berbentuk gitu ya, tidak non benda gitu. Nanti kita akan bahas di video berikutnya, oke? Tapi itu adalah yang ketiga di mana sekarang Indonesia punya ruangan Indonesia yang namanya Archipelago Street di markas besar UNESCO. Yang keempat adalah bahasa Indonesia adalah bahasa resmi sidang umum UNESCO. Wah, apa ini akibatnya? Jadi ketika sidang umum UNESCO, bahasa Indonesia boleh dipakai nih.
di sana gitu, dan bisa ditranslate pakai biasanya kan mereka pakai translator gitu ya, jadi nggak mesti pakai bahasa Inggris gitu. Eh, Bahasa Indonesia adalah bahasa ke-11 yang resmi sebagai bahasa resminya Sidang Umum UNESCO. 10 bahasa yang lain adalah bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Itali, Spanyol, Rusia, Hindia, dan Portugis. Jadi Indonesia sekarang masuk sebagai, atau bahasa kita bilang, itu masuk sebagai bahasa resmi UNESCO. Wah, keren banget deh. Dan yang kelima tentu aja kayak judul adalah Hari Lahir Pahlawan Indonesia jadi perayaan internasional dari UNESCO. Kok bisa? Oke, kita bahas dulu bagaimana pahlawan atau tokoh dari sebuah negara itu bisa dijadikan eh, perayaan internasional gitu ya. Ternyata ada 3 kriteria seorang tokoh bisa dijadikan perayaan internasional. Satu, tahun lahir atau tahun kematiannya terkait dengan cita-cita atau misi dari UNESCO. Ini aku ambil dari ini ya, dari source ya, jadi bukan aku yang nebak-nebak. Yang kedua adalah mewakili gender. Nah, kalau untuk mewakili gender ini hanya usulan anumerta yang dapat diajukan. Yang ketiga, tokoh memiliki eh, peristiwa yang universal dan dia mempunyai dampak yang cukup besar baik bagi negaranya maupun bagi seluruh dunia. Gitu kira-kira. Usulan minimal harus didukung oleh 2 negara. Ya, nah, kebetulan yang pahlawan Indonesia ini didukung oleh 4 negara. Malaysia, Rusia, Thailand, dan Togo. Sekarang pahlawannya siapa? Ternyata nggak cuma satu, teman-teman. Ada 2 pahlawan Indonesia yang tanggal lahirnya atau tahun lahirnya akan menjadi peringatan atau perayaan internasional UNESCO. Wah, keren banget. Siapa aja? Yang pertama adalah Laksmana Kumelahayati. Di tanggal 1 Januari tahun 2025 akan diperingati sebagai 475 tahun kelahiran Kumelahayati. Yang kedua adalah AA Nafis atau Ali Akbar Nafis. Tanggal 17 November tahun 2024 akan diperingati sebagai 100 tahun kelahiran AA Nafis. Sekarang aku mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah dengar tentang kedua pahlawan ini? Please komen di bawah. Mungkin orang Aceh, karena Kumalah Hayati ini adalah pahlawan Aceh. Mungkin orang Aceh pernah dengar, silakan komen di bawah. Atau mungkin orang Padang, karena Nafis ini orang Minangkabau, silakan komen di bawah. Jujur, aku nggak pernah dengar sama sekali, teman-teman. Malu banget. Oke, terus ya karena nggak pernah dengar, akhirnya aku cari lah ya, siapa sih Kumala Hayati dan AA Nafis ini, malu-maluin banget ya. Ya, begitulah. Buat yang nggak tahu, mari kita cari tahu bersama ya. Laksmana Kumalahayati. Dia adalah pahlawan perempuan asal Aceh. Dia memimpin pasukan elit laut melawan Belanda di abad 16.
Makanya dia disebut Laksmana dan itu memang benar-benar sebuah gelar, sebuah jabatan gitu ya. Kok bisa cewek pada zaman itu lagi itu dia memimpin pasukan militer dan juga menjadi Laksmana. What the tit gitu kan. Bukannya pada zaman itu cewek-cewek bahkan nggak bisa sekolah. Well, kita akan lihat asal-usul dari Kumala Hayati. Kumala Hayati lahir di Aceh Besar tahun 1550. Dia adalah putri dari Laksmana Mahmud Syah yang adalah Panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh. Hmm. So, bapaknya adalah Laksmana Mahmud yang merupakan Panglima Angkatan Laut. Kakek buyutnya adalah Sultan Salahuddin Syah, Raja kedua Kesultanan Aceh. So, Kumala Hayati ini bukan wanita biasa. Dia adalah turunan raja. Akibatnya apa? Karena itu, si Kumala Hayati ini, dia mempunyai privilege untuk mengenyam pendidikan istana dari kecil sampai remaja. Bahkan dia juga bisa mengenyam pendidikan militer. Pendidikan militer apa? Pendidikan militer Matra Angkatan Laut. Namanya adalah Mahat Baitul Maqdis. So, dia memang punya privilege, teman-teman. Nah, gen dari ayahnya rupanya sangat kuat turun ke Kumala Hayati. Eh, meski perempuan, dia juga piawai dalam memimpin armada laut. Nah, saat ayahnya berpulang, jadi Laksmana Mahmud tadi berpulang, Kumala Hayati diangkat oleh Sultan Aceh pada saat itu sebagai Panglima Angkatan Laut, menggantikan ayahnya. Jadi dia resmi punya jabatan militer, teman-teman. Jadi Kumala Hayati ini adalah Laksmana Laut perempuan pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. So, setelah dia jadi Laksmana, diangkat jadi Panglima Angkatan Laut yang mungkin ada nepotismenya, tapi mungkin juga karena kinerjanya sangat bagus. Apa yang dilakukan? Salah satu yang disorot adalah Kumala Hayati, dia membangun armada tempur mencapai 2.000 personel yang semuanya adalah perempuan. 2.000 orang perempuan menjadi pasukan tempur. Nama armada tempurnya ini adalah Inang Balek. Correct me if I'm wrong kalau pronunciasinya salah ya. Yaitu prajurit perempuan janda. Karena suami-suami mereka, suami-suami para perempuan yang menjadi armada tempur ini sudah gugur saat perang melawan Belanda. Nah, puncaknya adalah tahun 1559 saat perang melawan Belanda, Kumala Hayati duel satu lawan satu dengan Cornelis de Houtman. Duelnya di atas geladak kapal satu lawan satu gitu ya. Mungkin kamu kebayang nggak kayak Pirates of the Caribbean gitu atau kayak suruh perang satu lawan satu. Dan berujung dengan tewasnya Cornelis de Houtman di ujung rencong Kumala Hayati. Dan inilah yang menyebabkan Kumala Hayati tercatat di sejarah. Rupanya, kematian Cornelis de Houtman ini merupakan pembalasan dendam atas meninggal sang suami Laksmana. Ini susah, jadi aku baca.
Laksmana, tuanku Mahmudin bin Said Al-Latif. Sang suami itu tewas di tangan Belanda pada perang di Selat Malaka. I see. Aku jadi tahu kenapa dia membuat inang bale itu tadi. Karena dia juga janda. Jadi mungkin untuk coping with her loss, dia membuat armada tempur itu untuk juga melawan Belanda. Gemala Hayati wafat di tahun 1615. Dia dimakamkan di desa Alamreh, Kruweng Raya Aceh Besar. Nah, Gemala Hayati baru ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi tahun 2017 silam. Nama Hayati juga diabadikan sebagai salah satu nama kapal perang TNI AL. Selain itu, dia menjadi nama dermaga di desa tempat dia meninggal itu, yaitu di Lamreh, Krueng Raya Aceh Besar tadi. Pahlawan kedua adalah Ali Akbar Nafis atau dikenal dengan AA Nafis. Dia adalah budayawan dan sastrawan Indonesia asal Minang. Lahir di Padang Panjang 17 November 1924. Jadi beda jauh banget sama Gemala Hayati ya. Kecintaan A.A. Nafis pada dunia sastra bermula saat kecil dia sering baca-baca cerpen dan cerpen yang ada di majalah di rumahnya, yaitu Panji Islam dan Pedoman Masyarakat. Lalu ayahnya melihat hobinya itu, dia akhirnya mensupport dengan cara memberikan uang kepada si A.A. Nafis untuk membeli buku-buku sastra dan majalah-majalah kesukaannya juga. A.A. Nafis sempat bersekolah di INS, itu adalah Indonesisch Nederlands School. Jadi dia bersekolah di INS selama 11 tahun sebelum akhirnya dia memutuskan untuk belajar otodidak. Gitu ya. Nah, perjalanan dari dia rumah ke sekolahnya dia itu cukup jauh. Dan A.A. Nafis menghabiskan waktu perjalanan pulang pergi sekolahnya itu dengan membaca. Bisa dipastikan kalau dia ini dari kalangan yang berkecukupan lah ya. Satu, A.A. Nafis mampu sekolah di INS karena pada zaman itu kemungkinan tidak semua orang itu mampu sekolah di INS, bahkan mampu sekolah gitu ya. Juga mampu beli buku-buku sastra dari uang yang diberikan oleh ayahnya. Jadi kemungkinan uang yang diberikan nggak sedikit gitu ya. Dan juga kemungkinan besar dia naik kendaraan, entah itu delman mungkin, ketika dia pulang pergi. Jadi karena dia mampu baca, gitu. Nggak mungkin kayaknya dia baca sambil jalan. Kayaknya nggak mungkin banget deh. Jadi kemungkinan besar dia cukup nyaman untuk bisa baca. Di usia 30 tahun, Nafis sudah aktif untuk menulis. Selain menulis banyak sekali cerpen yang sudah dipublish di majalah-majalah dan koran-koran, dia juga menulis beberapa sandiwara radio untuk stasiun RRI. Ada stasiun RRI Bukit Tinggi, Padang, dan Makassar. Selain itu, eh, dia juga menulis novel, gitu ya. Tema-temanya selalu tema-tema yang eh, tentang kedaerahan dan tentang keagamaan dari masyarakat Minangkabau pasti. Nah, karena masyarakat Minangkabau itu mayoritas adalah Islam, jadi kemungkinan dia lebih banyak tentang keagamaannya, tentang pasti eh, karya sastranya pasti tentang apa namanya eh, keislaman di daerah Minangkabau seperti itu. Salah satu karyanya yang fenomenal adalah kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami.
Itu di tahun 1956. Itu dia menceritakan tentang eh, dialog Tuhan dengan Haji Soleh. Nah, A.A. Nafis juga mendapatkan penghargaan dari UNESCO untuk karyanya Saraswati si Gadis Dalam Sunyi di tahun 1967. Jadi UNESCO udah mengenali atau mendeteksi A.A. Nafis ini. Lalu beliau wafat karena sakit di tahun 2004. Karya-karyanya banyak banget. Aku bacain ya satu-satu. Cerita pendek, ada yang tadi Robohnya Surau Kami, lalu Hujan Panas dan Kabut Muslim, Cerita Tiga Malam, Terasing, Cinta Buta, Manra Buka, Tiada Membawa Nyawa, Perebutan, dan Jodoh. Sementara ada puisi bernama Dermaga dengan Empat Sekoci. Lalu ada dua novel, selain Saraswati si Gadis Dalam Sunyi itu juga ada Kemarau. Pembelajaran apa yang kita dapetin di sini? Dua orang ini, dua orang pahlawan ini, mereka punya privilege teman-teman. Tapi ternyata privilege aja nggak cukup. Privilege yang mereka punya, itu mereka kembangkan dan ditambah dengan etos kerja yang bagus, mereka kemudian menjadi pahlawan. Satu, mereka dia berhasil perang melawan Belanda, yang satu lagi menciptakan karya-karya sastra yang sampai dikenal di internasional. That's something. So, kita ini semua punya privilege. Indonesia ini penuh dengan privilege. Kita ini kaya banget. Kekayaan alam kita itu adalah privilege, kekayaan budaya kita itu adalah privilege. Tinggal kita mau nggak punya etos kerja yang baik untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bikin kita bangga. Itu teman-teman adalah berita bahagia Indonesia hebat di akhir tahun ini. Tuliskan di komen, kalian ingin tahu berita apa lagi? Selain ada ini tadi, yang berita tentang UNESCO ini, ternyata ketika aku tadi search prestasi Indonesia 2023, ternyata banyak banget. Jadi aku berpikir nanti tahun 2024 aku akan rajin untuk lebih banyak mencari tahu prestasi Indonesia di 2024. Gitu ya. Eh, Doakan semoga aku punya waktu untuk searching dan untuk buat video karena kalian tahu pekerjaanku menuntut aku full gitu ya di kantor. Apalagi kalau sudah waktunya kuliah, aku pasti nggak bisa berkutik. Ya, tapi aku akan berusaha di sela-sela waktu untuk cari tahu dan juga bikin video dan terutama editing karena editingnya paling lama sebenarnya. Tapi aku akan berusaha untuk upload dan mengabarkan atau ngasih tahu informasi-informasi prestasi Indonesia atau hal-hal yang bikin bangga kita tentang Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Betul nggak? Oke, teman-teman, Happy New Year, Happy 2024. Semoga kita bisa berjuang di dalam hidup kita untuk bisa berkarya lebih baik untuk bikin Indonesia bangga. Oke? Sampai ketemu.